Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sering sekali kita berpikir tentang orang lain, kesalahan, aib, keburukan orang, sampai-sampai seakan-akan kita menjadi sengsara karena perilaku orang lain. Padahal tidak ada satupun yang menimpa kita kecuali buah dari perilaku kita sendiri. Tidaklah satu senyuman yang kita lontarkan kepada orang lain kecuali kembali kepada dirinya. Tidak satu patah kata pun yang kita ucapkan melukai hati orang lain kecuali akan kembali kepada dirinya. Oleh karena itu jangan pernah menyalahkan siapapun jikalau hidup kita terpuruk, hidup kita seakan berat dan nestapa. Tidak ada yang tertukar, semua perbuatan kembali kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu orang-orang yang sangat beruntung, dia akan berpikir sangat keras tentang dirinya. Apakah saya ini seorang yang menyekutukan Allah atau tidak? Apakah saya ini seorang yang sombong? Apakah saya ini seorang yang ria? Orang yang beruntung adalah orang yang sangat berjuang keras untuk menemukan dirinya. Karena bagaimana mungkin kita akan merubah orang lain kalau kita tidak pernah berusaha merubah diri sendiri? Dan bagaimana mungkin kita merubah diri kalau kita tidak pernah berusaha untuk menemui kekurangan yang kita miliki? Kegagalan dakwah dalam Islam adalah karena orang yang berdakwah tidak banyak mengetahui tentang kekurangannya sendiri, sehingga keindahan Islam yang disampaikannya tidak sama dengan keindahan pribadinya. Kebesaran Islam yang diucapkan tidak cocok dengan perbuatannya sendiri. Berbahagialah bagi orang-orang yang meluangkan waktu untuk bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Rekan-rekan sekalian, marilah kita bersama-sama membaca beberapa ayat Al-Quran, juga zikir yang sederhana, mudah-mudahan membuat hati kita lebih siap untuk mengevaluasi sisa umur kita ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idin yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul
lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin sekalian, marilah sejenak kita menundukkan kepala. Allah yang Maha Agung, Maha menatap, Maha mendengar, Maha memperhatikan kita.
Dia tahu apapun yang kita lakukan. Tidak ada satupun lirikan mata yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satu patah kata pun yang terucap yang tidak terdengar oleh pendengaran Allah yang Maha Mendengar. Saat ini kita dihargai orang lain. Saat ini kita dihargai teman-teman. Saat ini kita dihargai orang tua. Sesungguhnya bukan karena kemuliaan yang kita miliki, melainkan karena Allah masih menutupi aib kita. Karena Allah masih menutupi segala kebusukan kita. Karena Allah masih menutupi segala maksiat yang pernah kita buat. Wahai sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya kian hari kian dekat dengan saat kepulangan kita. Kain kafan akan ada saatnya oleh Allah dibungkuskan pada jasad kita. Alangkah beruntungnya jikalau kematian datang. Alangkah beruntungnya jikalau malaikat maut datang. Kita benar-benar sudah siap. Dosa sudah diampuni oleh Allah. Badan kita terbasuh air wudhu. Alangkah indahnya jikalau malaikat maut menjemput dengan paras yang teramat indah. Kening kita usai bersujud. Lisan kita sedang lirih menyebut nama Allah. Keringat kita sedang bersimbah berjuang di jalan Allah. Alangkah indahnya jikalau saat kematian datang orang tua ridho kepada kita. Orang-orang yang kita sakiti sudah memaafkan. Tidak ada hutang piutang. Alangkah indahnya jikalau saat kematian datang air mata kita sedang menetes. Ingat dan rindu kepada Allah. Kita lepas ajal kita penuh dengan kemuliaan husnul khotimah. Tapi alangkah banyaknya orang-orang yang mati dalam keadaan sebaliknya. Mati dalam keadaan berlumur dosa. Mati di tempat zina. Mati dikutuk dan dilaknat orang tua. Mati dalam tubuhnya berselimut harta haram. Banyak daging yang tumbuh dari makanan haram. Mati dalam keadaan terhina, terpuruk. Nauzubillah min dzalik. Wahai sahabat-sahabat sekalian, hidup di dunia hanya sebentar. Allah yang menciptakan kita, memilih kita menjadi manusia, tidak menjadi hewan ataupun tumbuhan. Alhamdulillah. Di antara bermiliar manusia, kita ditakdirkan menjadi orang Islam, dikala orang lain kafir. Betapa banyaknya manusia yang tidak mengenal Islam. Alhamdulillah, kita dijadikan manusia yang beragama Islam. Di antara begitu banyak orang Islam, banyak yang tidak mengenal sujud, tidak mengenal Quran, tidak mengenal tausiah. Alhamdulillah kita dibimbing oleh Allah. Selain menjadi muslim, kening ini sering diberi kesempatan bersujud. Alhamdulillah saudaraku, otak kita dibuat cerdas, tidak menjadi orang yang hilang ingatan. Allah memberikan mata kepada kita sehingga bisa melihat indahnya alam. Walaupun Allah Maha tahu mata kita bergelimang maksiat, tetap dipelihara, dituntun agar bisa akrab dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita diberikan telinga yang bisa mendengar dengan jelas, mendengar suara azan, mendengar bayi yang menangis.
Alhamdulillah Allah memberikan kita telinga sehingga mendapatkan ilmu dengan mudah. Padahal mudah bagi Allah untuk mengambil telinga kita ini. Allah Maha tahu betapa sering gembira kita mendengar aib orang lain, sering dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Betapa banyak musik maksiat, kata maksiat yang kita dengar, tapi selalu telinga ini diurus oleh Allah. Mudah andai kata Allah menghendaki dunia ini menjadi sepi seketika. Kalau telinga diambil, tidak akan lagi ada suara adzan, tidak ada lagi kicau burung, atau tidak ada lagi tangisan bayi kita kelak. Saudaraku, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita lidah yang bisa bersuara. Walaupun Allah tahu betapa banyak dusta yang pernah kita ucapkan, betapa banyak fitnah yang tersebar yang berasal dari mulut kita, berapa banyak hati orang tua kita terluka dengan kata-kata. Allah Maha tahu perasaan yang tercabik-cabik karena lisan kita. Allah pun tahu persis orang-orang yang merasa terhina, teraniaya dengan ucapan kita. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kita menyebut namanya, dituntun bisa istighfar. Padahal mudah bagi Allah untuk membuat mulut kita tak bersuara, dibuat penyakit di lidah ini, atau suara kita rusak. Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh tubuh kita ini. Allah Maha menyaksikan zina mata kita, zina lisan kita. Allah Maha tahu apa yang pernah kita sentuh dengan tangan ini. Tidak ada yang tersembunyi. Allah Maha tahu bagaimana kita riya dengan tubuh kita, memamerkan diri sehingga orang lain tergelincir, atau kita sering kecewa mengutuk tubuh kita sendiri. Allah Maha tahu betapa kening ini, betapapun bersujud jarang ingat kepada Allah. Allah Maha tahu sholat kita jarang khusyuk, jarang sekali, tapi tetap kita dipelihara. Subhanallah. Allah Maha tahu siapapun yang pernah mendekati zina, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah menatap segala-galanya. Allah Maha tahu keadaan hati kita yang petantang-petantang sombong, merasa hebat, padahal yang kita sombongkan adalah titipan Allah. Yang senang ria, begitupun para pendengki. Allah Maha tahu persis kegembiraan kita melihat musibah yang menimpa kepada saudara sendiri, kebencian kita kepada seorang seiman. Allah Maha tahu kebusukan diri kita yang dilanda asmara, menggadaikan kasih sayang Allah, tidak tahu rasa malu. Saudara-saudaraku, semua lumuran aib ini tidak ada yang tahu selain Allah yang Maha tahu segalanya. Tapi Allah masih menuntun kita untuk bisa dekat dengan Dia. Andai malam ini malaikat maut berada di hadapan kita, bekal yang mana yang bisa kita bawa pulang? Bukankah kita pasti mati? Bukankah semuanya akan diperhitungkan? Mau pulang kemana? Mau pulang kemana, saudara-saudaraku? Bukankah kita ingin pulang kepada Allah? Kita sering meminta surga, tapi amalan kita amalan ahli neraka. Kita ingin selamat, tapi perilaku kita celaka. Mana yang bisa jadi bekal pulang kita? Yang mana? Salat kita jarang khusyuk,
itu pun hanya sisa waktu. Mata kita jarang membaca Al-Quran dengan ikhlas, malah maksiat yang mengeraskan hati. Kalaupun membaca Al-Quran hanya sampai di lisan saja, mana sedekah kita juga hanya sisa uang, itu pun uang terburuk yang kita berikan. Yang mana bekal pulang kita? Kepada orang tua kita sering durhaka, padahal 9 bulan kita menghisap darahnya, berdiri sulit, berbaring susah. Kita terlahir bersimbah darah. 2 tahun kita hisap air susunya, belasan tahun kita hisap keringatnya, tenaganya. Kini orang tua kita makin renta. Berapa banyak kata-kata kita yang mengiris hatinya, berapa banyak sorot mata kita yang menghujam, melukai perasaannya. Berapa kali kita memalingkan wajah dengan ketus kepadanya. Berapa kali kita menghardik dan mendustakannya. Padahal amal yang dicintai Allah sesudah sholat adalah birrul walidain, memuliakan orang tua. Apakah air susu dibalas air tuba? Saudaraku, durhaka kepada orang tua didahulukan siksanya di dunia ini. Mungkin orang tua kita jadi berlumur dosa karena ingin membuat kita bahagia, agar kita bisa makan, agar kita punya sepatu, agar kita dihargai oleh teman-teman, agar kita tidak dihina. Mereka membanting tulang, memeras keringat, bisa jadi mengabaikan sujud, sholat. Neraka jadi dekat dengannya. Padahal doa anak yang soleh bisa menyelamatkannya. Akankah kita tega melihat orang tua kita su'ul khotimah, dikubur melolong-lolong, terhimpit siksa kubur? Padahal doa anak yang soleh menjadi cahaya bagi kubur. Kenanglah kezaliman kita kepada orang tua. Amal yang mana yang bisa kita bawa pulang? Apakah kita ini mau berjuang? Islam terpuruk, umat Islam teraniaya, tapi kita tidak ada di dalam barisan pejuang. Malah kita mengidolakan kaum kafirin, bergaya seperti kafirin. Nauzubillah min dzalik. Wahai sahabat-sahabat sekalian, andai kata malam ini malaikat maut menghampiri kita, maka salat duhur tadi, salat terakhir kita, sering sekali kita sujud, tapi jarang sekali ingat kepada Allah. Amal amat sedikit, maksiat amat banyak. Tobat kita hanya berpura-pura tobat. Ya Allah, ya Rabb, doa ya Allah, doa yang maha menatap. Inilah kami hamba-Mu ya Allah, yang Kau ciptakan, yang Kau urus setiap saat. Dikala kami lelah, Engkau yang menidurkan. Kami tidak tahu apapun, Engkaulah yang setiap saat mengurus diri kami. Dikala kami lapar, Engkau yang memberi makan. Dikala kami dingin, Engkau yang memberi selimut. Ya Allah, kami mohon, jadikan saat ini benar-benar menjadi saat ampunan bagi seluruh dosa. Ampun ya Allah.
Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu yang pernah kami jalani ya Allah. Hapuskan sekotor apapun aib-aib kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni segala kemusyrikan yang pernah kami perbuat. Ampuni selama ini kami banyak melupakan-Mu ya Allah. Ampuni andai kami sering tidak ridho dengan ketentuan-Mu, sering kecewa dengan takdir-Mu. Ampuni jikalau kami kurang bersabar terhadap ujian dari-Mu ya Allah. Ampuni maksiat yang pernah kami perbuat ya Allah. Ampuni segala kezaliman kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Ampunilah segala kezaliman kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Rob, buatlah orang tua mau ridho dan memaafkan kami. Jadikan hatinya hati yang terhibur oleh akhlak kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan ibu bapak kami ya Allah. Jadikan tetesan keringatnya, air matanya, darahnya menjadi jalan kemuliaan bagi dunia akhirat. Sayangi ibu bapak kami ya Allah. Golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Ringankan hisabnya. Amin ya. Hadirin, khusus untuk orang tua kita, kita tiada tahu berapa lama lagi kita akan menatap wajahnya. Andai kata ibu bapak kita terbungkus kafan, tidak ada lagi wajah yang bisa ditatap, tidak ada lagi tangan yang bisa kita cium, tidak ada lagi oleh-oleh yang bisa kita bawakan, tidak ada lagi suaranya yang bisa kita dengar, tidak ada lagi sapaannya yang bisa kita tunggu, tidak ada lagi doanya untuk kita. Andai kata ibu bapak kita sudah terbujur kaku, kita tidak lagi bisa bercengkrama. Andai ibu bapak kita sudah berada di liang lahat, maka tidak pernah lagi kita melihatnya di rumah. Andai kata tanah sudah menimbun jasadnya, jangan sia-siakan ibu bapak selagi masih ada. Sampai kapankah kita akan melukai hatinya? Seburuk apapun keadaannya, darah dagingnya melekat pada tubuh kita, kitalah yang harus meminta kepada Allah agar orang tua kita selamat. Ya Allah, Islamkanlah yang orang tuanya belum Islam, solehkan yang orang tuanya belum soleh ya Allah, muliakan yang orang tuanya terhina, bahagiakan walaupun orang tuanya berpisah ya Allah. Jadikan kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah.
Hadirin, kenanglah keadaan keluarga kita. Di manakah di akhirat gerangan keluarga kita berkumpul? Adik, kakak, apakah kita akan berkumpul di surga? Berjumpa dengan Rasulullah atau cerai-berai di dalam neraka? Ya Rabb, utuhkan keluarga kami di dunia ini mulia, utuhkan keluarga kami di surga-Mu mulia. Wahai muslimah, tidakkah rindu menjadi bidadari di surga? Hidup di dunia hanya mampir sebentar saja. Jangan biarkan menjadi orang-orang yang menjadi jalan kemaksiatan bagi orang-orang yang hina. Wahai muslimah, peliharalah diri sekuat tenaga. Jangan sampai menjadi manusia yang nista. Tutuplah aurat dengan penutup yang disukai Allah. Jangan biarkan laki-laki tergelincir. Jangan biarkan suami wanita yang lain terpuruk karena godaan. Wahai muslimah, persiapkanlah diri menjadi seorang istri yang salehah. Jadikan istri yang lembut dan mulia. Persiapkanlah menjadi seorang ibu yang akan melahirkan mujahidin, mujahidah. Wahai Allah, muliakanlah muslimah yang hadir saat ini. Karuniakan akhlak yang mulia, ya Allah. Lindungi dari fitnah zaman yang akan menggelincirkan. Lindungi dari kejahatan makhluk-makhluk yang akan menodainya. Lindungi dari fitnah musibah yang akan menghancurkan masa depannya. Jadikan setiap muslimah yang hadir ini menjadi istri yang salehah, ya Allah. Istri yang indah akhlaknya, istri yang dapat menjadi penyejuk bagi keluarganya, istri yang terpelihara kehormatan dan kemuliaannya. Jadikan ibu yang selalu mustajab doa-doanya. Wahai kaum muslimin, jadilah seorang laki-laki Islam yang benar-benar menjadi kebanggaan Rasulullah. Wakafkanlah diri kita menjadi mujahidin di jalan Allah. Mau apa lagi? Hidup hanya sekali. Mau apa lagi? Bukan di sini tempat tinggal kita yang sebenarnya. Tidakkah kita rindu ingin berjumpa dengan Rasul? Harusnya sehari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh penantian untuk pulang. Setiap hari kita berjuang, berbekal agar bisa menjadi seorang suami terbaik, agar bisa menjadi seorang ayah yang benar-benar bertanggung jawab, agar terlahir dari kita keturunan ulama, kekasih-kekasih Allah. Hidup hanya sekali dan sebentar. Pilihan kita adalah berjuang sampai pulang kepada Allah. Jangan silau kepada dunia ini. Dunia hanya tempat singgah sejenak saja. Jangan pernah takut kepada siapapun, karena siapapun dalam genggaman Allah semata. Tidak ada satupun makhluk kecuali seluruhnya sempurna dalam kekuasaan Allah. Duhai Allah, pilihlah kami menjadi mujahidin mujahidah kesayangan-Mu. Simpanlah kami di barisan yang paling depan untuk membela agama-Mu dan memuliakan umat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, hanya Engkau lah yang Maha tahu kapan hidup kami berakhir. Kami mohon kepadamu, jadikan kening ini menjadi kening yang selalu rindu bersujud, ya Allah. Jadikan kenikmatan sholat menjadi karunia besar yang kami rindukan. Jadikan siapapun yang hadir ini menjadi ahli tahajud, ya Allah. Jamu setiap malam, ya Allah.
Jadikan sepertiga malam adalah saat yang paling indah kami bersimpuh padamu. Kuatkan kami menjadi ahli saum ya Allah. Akrabkan ayat-ayat Al-Quran dengan mata kami ya Allah. Jadikan Al-Quranmu menjadi cahaya dan kerinduan. Rob, karuniakan kepada kami lisan yang selalu bersih, yang selalu menyebut namamu, yang menjadi cahaya ilmu. Rob, karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah merasakan kesepian, karena merasakan kehadiranmu ya Allah. Jadikan hati ini menjadi hati yang selalu tenang, karena yakin akan pertolonganmu. Hati yang aman, karena yakin akan perlindunganmu. Karuniakan kepada kami hati yang penuh cinta ya Allah. Cinta kepadamu ya Allah. Dan golongkan hati ini hati yang selalu rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Jadikan pertemuan ini membuat semakin lurus sisa umur kami. Kami mohon kepadamu, hai Allah, berikan kesempatan bagi kami untuk memberikan yang terbaik dari hidup kami. Berikan kesempatan bagi kami untuk memperbaiki segalanya. Berikan keteguhan bagi kami menghadapi godaan-godaan ya Allah. Berikan kesabaran ketika menghadapi ujian. Berikan kesungguhan bagi kami untuk bisa mengendalikan nafsu kami ya Allah, syahwat, amarah kami. Dan berikan kepada kami kesungguhan untuk istiqomah ya Rahman Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awwil 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, selamatkan kaum muslimin di negeri ini ya Allah. Persatukan umat Islam ya Allah. Persatukan para ulamanya ya Allah. Persatukan para pemimpin Islam ya Allah. Jangan biarkan umat Islam pecah belah ya Allah. Jangan biarkan umat Islam menjadi bulan-bulanan caci maki dan penghinaan kaum kafirin. Berikan kesembuhan agar kami bisa bersatu padu ya Allah. Rob, selamatkan kaum muslimin dimanapun yang teraniaya. Saudara kami di Palestina ya Allah, di Chechnya atau dimanapun yang kau saksikan, segala-galanya hanyalah milikmu. Engkau lah penggenggam setiap makhluk-makhlukmu, penolong yang teraniaya, pembela yang terhina. Engkau lah yang maha agung, maha sempurna. Berkahilah apa yang dapat kami lakukan ini ya Allah. Pilihlah siapapun yang hadir ini menjadi kekasih-kekasih-Mu, menjadi pejuang, menjadi orang-orang yang kau angkat derajatnya di dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.